semuanya, kembali bersama dengan Anda dari Gradua Radio Maestro Kaca Piring 12 Bandung, tentunya di program Goes 925 yang berkolaborasi dengan teman-teman Goes Happy Multimedia Skyline juga ya. Dan seperti biasa di setiap hari Selasa pukul 15.15 kami akan mengedukasi Anda semua nih Sobat Maestro, terutama berkaitan dengan salah satu olahraga yang lagi happening banget apalagi sejak pandemi global, yaitu sepeda ya. Iya. Dan di kesempatan sore hari ini kembali saya bersama dengan Kang Egi, perwakilan dari Goes Happy, juga salah satu Halo, Mbak senior Mary. goeser juga ya di komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung. Iya dong, atlet soalnya ya. Apa kabar Kang Egi? Baik Mbak Mary, Nah apa ya, kabar juga? ini sehat ya kita semua dan sudah pakai jersey lagi, Iya. sudah ini bawa juga sepedanya Iya nih, dan sudah alat ada tempur. alat tempur ya Kang Egi ini ya, modalnya Kang Egi ini. Dan di hari ini kita kembali akan diedukasi oleh Kang Egi bagaimana kita berlatih, bagaimana caranya sepedahan itu yang benar. Jadi kan nggak cuma happy-happynya aja, itu juga penting sih ya, tapi bersepeda yang benar supaya kitanya juga enjoy itu kan penting sekali. Jadi terutama untuk Anda para Sobat Maestro yang mungkin baru mulai bersepeda gitu ya, baru mulai punya waktu setiap weekend gitu atau waktu-waktu luang. Nah kita akan belajar di sore hari ini tentang bagaimana cara sepedaan yang benar dan tentunya sehat. Terbuka sekali untuk Anda semuanya ingin bertanya kepada kita di sini, nanti Kang Egi akan menjawab. Jadi boleh melalui SMS atau WhatsApp di 081321000925 atau bisa juga langsung bertanya melalui kolom atau chat box ya yang ada di YouTube kita. Karena sekarang selain on air kita juga sedang berjalan secara live streaming melalui 2 kanal YouTube. Yang pasti di Maestro Radio Bandung dan juga di Goes Happy. Jadi silakan boleh langsung drop aja pertanyaannya di kolom chat. Nanti teman-teman semuanya di sini akan kasih pertanyaannya ke kita lalu dijawab oleh Kang Egi ya. Kang Egi, hari ini kita akan belajar Iya. tentang apa nih? Kalau waktu itu part satunya kita baru Oke. kenalan dengan trainer ya. Ya. Bagaimana kalau ada yang mau serius sepedaan tapi Ya. terbentroknya itu dengan waktu Iya. dan dengan cuaca ya. Iya. Saya yakin goeser-goeser di sana itu kalau enggak yang nekat dan yang slow-slow aja hujan, tapi banyak juga kan yang kalau kebentur cuaca itu Ya. langsung enggak latihan. Nah, Ya. jadi waktu itu Ya. ada solusinya ya kalau Betul. kita bisa punya alat seperti ini. Nah, kita Ya. mau lanjutkan pembahasan waktu itu belajarnya kita tentang indoor ya Betul. untuk sebagai trainernya langsung nih Kang Egi, silakan Kang Egi, kita Ya. mau belajar dari mana nih tentang edukasi ini? Oke, nah ini kita berbagi saja di sini untuk teman-teman yang tadi waktunya susah, terus juga terkendala dengan cuaca ketika kita mau latihan, Ya, itu ya. kan nggak bisa latihan keluar rumah gitu kan. Betul. Nah untuk teman-teman ada solusinya, kita bisa pakai alat yang namanya trainer. Kita bisa latihan indoor training, ya latihan di rumah. Oke. Ya, di dalam rumah indoor. Nah ini alat seperti ini. Nah kebetulan yang saya bawa ini alatnya yang masih ini ya jadul ya. Yang basicnya banget ya mungkin ya. Kalau Oke. kalau zaman sekarang tuh udah mulai pakai trainer yang ada power meternya. Udah mulai tersebar kemana-mana dan harganya pun cukup murah gitu. Oh gitu. Kalau dulu kita mau beli alat trainer yang ada power meternya itu kira-kira lebih dari 10 juta ya biasanya ya yang ada Wow. power meter gitu. Cuman Pakai sekarang sepeda sudah mulai baru. ada yang sekitar harganya 3 juta bahkan 3 juta ke bawah juga ada. Nah kebetulan saya nggak pakai yang itu, yang ada power meternya karena tadi ada trouble sedikit jadi ya akhirnya saya pakai yang ini dulu. Tapi intinya kita mau latihan indoor dengan alat seperti ini pun bisa gitu. Oke. Nah latihan indoor ini jangan kita anggap sepele ya. Banyak sekali atau bukan banyak ya, bahkan atlet-atlet yang sudah go internasional pun atau tim nasional pun gitu kan, ada saatnya latihan indoor training. Nah mereka mungkin pakai yang namanya bike watt. Nah ini lebih ini lagi, lebih canggih lagi. Lebih Jadi canggih bike lagi, watt ya. ini alat sepedahan untuk berlatih di indoor sudah langsung mempergunakan teknologi bike watt ya. Jadi power yang kita keluarkan bisa tercatat di situ, ada displaynya dan data-data juga sudah mulai komplit gitu kan Oke. kalau kita pakai bike watt. Nah sementara untuk teman-teman yang
masih terbatas budgetnya, bisa beli alat yang seperti ini. Mungkin alat-alat seperti ini yang tidak ada power meternya ya di harga sekitar 2 juta ke bawah sudah dapat gitu. Oh di 2 juta ke bawah Ya, ya. betul. Sebenarnya Kita bisa- nanti bedanya di mana nih? Jangan-jangan tadi kan yang 3 juta ke bawah juga udah ada sebenarnya ya. Ya, Dengan yang parameter itu. Ya. Nanggung gak sih? Karena kan 1 juta nih gitu Ya. kan. Nah jadi lebih baiknya seperti apa kalau dari sarannya Kang Ya, Egy kalau mau punya betul. trainer di rumah? Memang kalau misalkan kita mau lebih serius lagi untuk memaksimalkan indoor training ya, kita coba beli alat yang ada power meternya yang di harga 3 jutaan juga sudah dapat itu sudah Oh, ada. ada ya. Merek-merek tertentu itu akan lebih akurat lagi, spesifik dari program latihan kita bisa tercapai di situ Mbak Mary. Wow. Jadi kita nggak ngasal kalau pakai yang non power meter seperti ini, mungkin datanya tidak sekomplit yang dari kita pakai power meter. Ya. Oke, nah jadi ini jadi satu solusi lah ya pastinya ya Kang Egy ya. Apalagi kalau Oke. misalkan tadi banyak yang waktu luangnya juga mungkin cuma di weekend, terus nanti ketemunya Ya. sepedaan cuma di hari Sabtu atau Minggu Nah, lagi gitu ya. Nah betul, Senin ke ya. Jumatnya sebenarnya ya. Ya. Dan mungkin jadi nggak maksimal. Kalau menurut Kang Ya. Egy sendiri seperti apa tuh jadinya kalau kita latihan rutinnya cuma Di di hari indoor. iya gitu. Jadinya gimana? Itu sebenarnya ya Kelebihan kekurangan deh kurang lebih gitu ya Ya. kalau kita di indoor. betul. Ini sangat-sangat membantu ya saat Wow. kita memang kekurangan waktu untuk berlatih, apalagi untuk latihan outdoor gitu kan. Kalau kita sudah bisa memanage latihannya, program latihannya, nggak ngasal gitu ya. Latihan di indoor itu sebenarnya setengah jam saja sudah efektif. Ya, sudah efektif dan mungkin bagi orang yang belum pernah atau jarang melakukannya, itu akan merasa setengah jam juga udah, wah capeknya luar biasa gitu. Cuma 30 menit Ya, udah capek betul, banget. betul. Oh, oke. Kalau misalkan kita biasa latihan outdoor 2 jam, 3 Iya, jam bisa 2 gitu jam, kan. 3 jam ya baru pulang. Ya, itu mungkin baru ngerasa capek di situ ya. Tapi kalau di indoor begitu ngerasain latihan indoor yang baru pertama kali atau jarang, itu setengah jam juga udah lumayan ngos-ngosan dan keringatnya itu akan lebih banyak keluar daripada kalau saat Kok bisa kita gitu ya? outdoor. Tapi secara distance gitu gimana? Sama, misalkan secara kilometernya di setengah jam itu? Ya, secara kilometer memang di indoor itu tidak berpatokan ke situ ya. Kita Oh, mungkin gitu. akan lebih Oke. mileage-nya akan lebih kurang daripada kalau kita ke outdoor. Karena outdoor ini akan didukung dengan kontur jalan gitu kan. Begitu ketemu turunan, kita di outdoor itu akan menjadi lebih cepat lagi. Betul. Tapi kalau di indoor training itu kita untuk mendapatkan kecepatan tertentu itu harus menambah effort. Ya. Jadi sebetulnya sih kalau latihannya sudah terprogram, kita tidak terpaku sama kilometer. Ya. Oke. Jadi kita terpakunya sama time, waktu berapa menit kita warming up, berapa menit kita intinya, berapa menit kita istirahat, jedanya, intervalnya, dan berapa menit kita cooling down nanti. Nah itu kalau kita bisa menspesifikkan seperti itu akan sangat efektif sekali latihan di indoor sebetulnya. Berarti latihan di indoor juga nggak kalah pentingnya, apalagi tadi bisa diprogram juga ya. Ya, betul. Jadi bukan kayak cuma karena di luar hujan terus jadi latihan Ya. dalam, nggak cuma itu aja ya. Betul. Nah tapi ini yang berbeda ya mungkin Sobat Maestro, biasanya kita kalau misalkan melihat orang latihan di tempat gym mungkin dengan sepeda statis. Ya. Bentuknya kan jauh sekali dengan seperti ini ya, Ya, Kang Egy ya. betul, Nah betul. mungkin bisa dijelaskan untuk kita yang awam-awam ini sebenarnya ini banyak istilahnya itu, kalau tadi saya sempat googling ada istilahnya turbo trainer, ada istilahnya smart trainer, Ya. roller trainer begitu ya. Ya. Tapi ada juga istilah sepeda statis. Ya. Nah apa yang membedakan trainer-trainer alat-alat ini dengan sepeda statis yang mungkin ya biasanya di samping treadmill kalau di rumah ada sepeda statis, Ya, atau enggak di betul. gym gitu ya. Treadmill Ya. mungkin untuk yang running kan latihannya Ya. bisa di treadmill. Tapi Ya. untuk sepeda statis kan jauh Kang Egy bedanya. Nah ini Ya. gimana nih secara Ya. perbedaan? Ya perbedaannya kalau kita memakai sepeda statis itu berbeda dengan kita kalau pakai alat yang namanya trainer. Kalau pakai trainer kita
pakai sepeda lagi yang biasa kita pakai Iya, keluar. depannya sepeda ya. Jadi sepedanya kita pasangkan di alat trainernya. Oke. Nah, jadi ini kita namakan indoor training ya, with sepeda yang biasa kita pakai keluar. Nah, kalau sepeda statis itu biasanya sudah pabrikan yang sudah jadi. Jadi sepedanya udah segeluntung gitu ya. Iya, Jadi iya. kita Kayak nggak usah, mesin, kayak alat ya jadinya ya. betul. Itu udah ada pedalnya, udah ada frame-nya, udah ada stangnya dan sebagainya. Ya kita tinggal naik di situ. Tapi berbeda di situ biasanya yang membedakan itu dari bebannya ya, resistannya ya. Kalau resisten mereka biasanya ada yang pakai magnet, ada yang pakai belt dan sebagainya gitu kan. Terus biasanya kebanyakan yang sepeda statis itu dari crank armnya itu kurang memenuhi standar daripada sepeda yang biasa kita pakai ke jalan raya ya, keluar gitu. Jadi cranknya juga berbeda, terus lebar si as tengahnya atau bottom bracketnya itu juga Itu berbeda juga beda. gitu Oke. ya. Nah itu perbedaannya. Terus kalau bike quad memang, nah bike quad ini mirip dengan sepeda statis, cuman ini lebih canggih lagi di situ. Nah ini crank armnya juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan para cyclist, terutama ini pasti akan dipakai oleh kebanyakan oleh atlet ya. Jadi mereka sudah si bike quad ini udah memenuhi syarat untuk dipakai untuk seorang atlet gitu. Oke, Ya. jadi sebenarnya udah berbeda jauh ya sepeda Ya. statis dibandingkan trainer gitu. Itu jadi Ya. bedanya sih untuk Anda sobat Maestro, ini juga satu ilmu buat saya karena kita taunya kan sepeda statis yang ya itu tadi seringnya kita lihat ada di gym dan juga sering ada di rumah gitu ya. Nah, biasanya nih balik lagi nih kalau kita latihannya di dalam ruangan, apalagi kalau saya mungkin belum pernah gitu coba trainer seperti ini di treadmill. Ya, Cuma satu sih, bukan capeknya, bukan apanya, jenuh ya. betul. Jenuhnya itu kalau Kang Egi mungkin gimana nih, ada solusi nggak sih? Ya. Karena biasanya kita kalau misalkan emang di atas treadmill, kalau larinya di luar gitu, apalagi waktu itu Ya. ya terpaksa juga ya karena banyak tempat-tempat olahraga yang memang ditutup. Akhirnya Betul. sitiran, tapi sitiran juga bahaya juga begitu ya, Ya, karena ya, kan jalanan di Kota Bandung nggak semuanya mulus gitu kan. Nah, Ya. kalau melawan kejenuhan ini gitu, kalau untuk sepeda itu Ya. gimana sih kalau lagi Wah, indoor training? Ini cukup menarik nih. Ini ada berhubungannya dengan fenomena di akhir-akhir ini adanya drakor. Oh, drakor, apa Drama kaitannya Korea. tuh sama Nah, drakor? rata-rata teman-teman yang indoor training, apalagi yang latihannya udah melebihi daripada 1 jam, Oke. terus intensitasnya yang dari sedang ke bawah, itu kalau biasanya latihan endurance ya di situ atau latihan tempo. Nah, kita pasti waktunya agak lama. Kalau lebih dari 1 jam itu pasti bete dan Iya. apa? Rusak moodnya ya, maksudnya beda gitu ya, Ya, udah bosen betul. aja. Nah, biasanya teman-teman atau saya, kalau saya sih nggak seneng drakor ya. Biasanya nonton balapan Film di TV, lain. Oh. cari olahraga. Cari GCN lah yang tema-tema sepeda atau Gitu. di YouTube dibuka nonton Tour de France yang sudah lawas-lawas atau yang baru-baru. Biasanya saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman, nah ini drakor ini bisa Menolong ya. benar-benar menolong. Karena Tiba-tiba kejenuhan berapa tadi. seri, 4 Ya. jam juga udah di atas trainer ya. Betul, betul. Teman-teman bahkan ada yang sampai 3 jam, 4 jam di trainer dalam satu kali latihan. Sampai itu Wow. pantatnya lecet. Iya Nah sih. itu ngabisin bisa 2 sampai 3 film drakor tuh. Iya. Ya, jadi drakor ini satu solusi. Latihannya dapet, update filmnya juga dapet gitu Betul, ya. ya. Oh gitu, itu menjadi Ya satu kita solusi pasang loh. saja, taruh meja di depan sepeda, ada laptop atau HP atau apa Iya, saja yang gadgetnya, bisa kita cukup setel di ya. situ. Itu sudah menjadi satu solusi untuk melawan kejenuhan. Nggak harus masang layar gede juga di rumah Sobat Ya. Maestro ya. Jadi bisa pakai laptop atau enggak tab gitu yang ya Ya. layar-layarnya sudah cukup untuk ada tontonan lain. Betul. Biasanya mungkin tapi jangan dari awal kali ya Kang Egi ya. Kalau tadi aja udah sejam gitu ya. Bisa aja sih. Bisa aja dari awal. Dari awal. Karena warming up juga cukup Trigger. ya, cukup kesel gitu warming up-nya.
Oke, ternyata itu ya solusinya. Bisa jadi solusi, jadi nonton kegemaran gitu ya. Ya Ya. macam-macam lah kalau sukanya emang drama Korea, film India, berita gitu. Kalau Kang Nah, Egi tadi ya mau betul. sambil karaokean juga ya atur-atur lah. Tapi itu bisa menjadi solusi supaya latihannya juga tetap dapat dan nggak cepet bosen gitu, nggak Iya. cepet jenuh. Nah ini untuk medan tertentu Kang Egi. Mhm. Ini penasaran juga kalau misalkan tadi berbicara tentang kota Bandung ya. Ya. Secara geografisnya yang memang naik turun segala macam. Ini kan Betul. tidak kita temukan kalau kita berada di atas trainer. Betul. Atau ada program-program tertentu nggak sih Ya. supaya tadi bisa tetap dapat untuk tanjakannya yang Ya, curamnya gitu atau seolah-olah pas kita lagi latihan di turunan tanjakan gimana ya. supaya kita Ya. merasakan feeling lagi turunan dari tebing keraton gitu kan. Betul, Tapi betul. tetap di dalam rumah. Ini Ya. apa yang harus disiasati itu Kang Egi? Aha. Nah ini menarik sekali. Jadi sekarang itu sudah ada program yang namanya Zwip, ada juga yang namanya apa lagi ya. Yang paling terkenal memang Zwip. Zwip ini satu aplikasi di mana kita bisa masuk ke situ, melakukan pendaftaran, terus kita klik di situ, kita bisa pilih rute-rute yang kita mau, kita Oke. seneng gitu kan. Nah itu syaratnya sih kalau kita mau merasa seperti real di jalan raya, itu kita pakai yang namanya indoor training yang sudah smart. Nah smart ini artian dari ketika kontur jalan yang ada di dalam program Zwip itu menanjak, itu feel yang akan kita dapat saat kita goes di trainernya itu Nanjak akan juga? semakin memberat seolah-olah kita dalam keadaan nanjak. Wow. Itu memberat sendiri gitu. Kalau itu yang trainernya yang sudah smart. Kalau yang belum smart ya kita ngerasanya flat aja terus gitu. Iya, jadi kayak Nah, di nanti jalan datar ini terus. bisa juga solusi buat teman-teman nanti bisa explore rutenya juga banyak, itu Yes. pilihannya dari mulai yang flat, yang rolling-rolling, yang nanjak atau yang apapun itu banyak. Pilih rute aja di Gitu. sana Ya, ya. jadi kalau jalannya konturnya di program itu sedang turunan, itu si trainernya juga menjadi ringan sendiri, seolah-olah kita dalam keadaan turunan. Lagi di jalan turunan. Nah, ya. itu solusinya. Wow, unik juga ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kita yang belum punya alat seperti itu ya terpaksa kita membuat suasana seperti itu. Jadi kita mesti Bisa secara manual nih Kang Egi. bisa, jadi kita bikin resistannya atau yang tidak ada resisten di alat trainernya kita bikin dari shifting gear. Kita beratin si gearnya seolah-olah kita lagi Nanjak, goes di ya. tanjakan dengan RPM yang lebih rendah sekitaran 60 ke bawah, 60 sampai 40 paling rendah ya. Oke. Terus torsinya juga mulai tinggi, membesar. Nah, feel-nya itu seperti kita dalam keadaan nanjak gitu. Nah, buat teman-teman misalkan yang rumahnya kayak di Cilacap gitu ya. Kemarin saya baru dari Cilacap. Untuk menemukan tanjakan itu kita mesti goes berapa puluh kilo dulu gitu. Baru ketemu tanjakan. Gitu. Nah, untuk Beda yang kayak di Bandung teman-teman ya, dikit-dikit nanjak. yang kesusahan, misalkan mau ketemu tanjakan itu susah ya. Kalau misalkan punya trainer di rumah, setting aja ke keadaan atau situasi di mana si torsinya, RPM-nya gitu kan, itu sudah seperti kalau kita sedang nanjak di jalan raya. Oke, Gitu. menarik banget ya. Di sesi ini kita memang lagi ngobrol-ngobrol aja. Mungkin di sesi berikutnya karena kita mau break dulu, Kang Egi nanti bisa Oke. langsung performa di atas sepeda ya, Kang Egi Ya. ya. Untuk kita perlu tahu juga gitu dan mereview sedikit apa yang waktu itu sudah kita pernah bahas di sesi-sesi episode-episode sebelumnya ya. Tapi kita harus break dulu ya, Kang Egi ya. Oke. Untuk Anda semuanya kita harus break sebentar. Nanti di sesi 2 kita akan dapat lagi ilmu nih. Kang Egi nanti akan performa di atas sepedanya juga, di atas trainernya juga. Dan untuk Anda yang mau bertanya boleh melalui kolom komentar. Silahkan nanti akan kita bacakan di sini atau melalui line SMS. Boleh WhatsApp juga boleh di 081 321 000925. Tetap bersama dengan kami di Goes 925.
92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Masih kembali bersama dengan saya Mary Uli dan Kang Egi dari Goes Happy. Dan kita masih menemani Anda juga tentunya di Goes 925 yang berkolaborasi dengan Goes Happy dan teman-teman multimedia Skyline. Dan kita sedang membahas tentang trainer gitu ya. Sebelum nanti kita akan membahas mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah pasti ditunggu. Saya juga penasaran tips untuk memilih trainer. Mungkin nanti Kang Egi bisa sharing di akhir perbincangan kita. Boleh. Tapi kalau sekarang Kang Egi tuh mau ajarin salah satu teknis dalam sepedahan gitu. Ini penting sekali. Waktu itu juga Ya. kita belajar tentang pedaling ya waktu itu ya. Di Betul. part 1 tentang pedal. Dan waktu itu juga banyak sekali pertanyaan dari Anda semua. Sekarang kalau misalkan mau bertanya juga boleh. Nanti Kang Egi langsung menjawab. Boleh drop aja di SMS, WhatsApp ataupun di kolom di streaming kita di YouTube kita ya. Ya. Nah, ini kita mau membahas salah satu teknik sepedahan, banyak sekali sebenarnya tekniknya, tapi kita mungkin masih di basic dulu ya Kang Egi ya. Oke, Masih di basic dulu, jadi masih bisa diikuti gitu oleh kita semua dan ini Ya. adalah salah satu teknik itu yaitu posisi riding. Apa sih pentingnya? Karena kadang-kadang kan mengenai posisi mungkin gitu ya, kalau saya bilang ya udah nyamannya orang aja mungkin Iya, gitu kan ya. iya. Tapi sebenarnya nggak bisa disepelein karena ada posisi yang tepat gitu ya. Apalagi ini di atas sepeda Kang Egi kan bukan setahun 2 tahun nih. Jadi Kang Egi sudah tahu sudah trial error juga gitu ya posisi riding. Nah, kita mau Betul. belajar apa nih tentang posisi riding Kang Egi? Oke, nah ini posisi riding ini sangat menentukan untuk ketahanan dan kenyamanan ya. Kita mesti nyaman sekali di atas sepeda. Kalau Iya. kita pada saat naik sepeda sudah tidak merasa nyaman, ini sudah dipastikan nanti kita akan lebih cepat lelah. Karena badan kita ini pasti merespon karena ketidaknyamanannya itu ada otot-otot tertentu yang akan membuat respon yang akhirnya kita energinya terbuang ke sana. Ya, nah ini iya. mesti nyaman. Nah, kenyamanan ini ditentukan pertama itu dari pemilihan sepeda, ya, size sepeda, ya, size-nya berapa untuk ukuran tinggi badan, terus juga ada yang namanya insim atau torso kita, gitu kan. Nah ini diukur, habis itu kita menentukan size apa yang akan kita beli sepedanya. Oh, Terus oke. juga kita lakukan bike fitting. Nah, bike fitting ini juga sangat-sangat berguna dan sangat-sangat penting untuk kenyamanan saat kita riding. Kita boleh saja membeli sepeda yang ukurannya sudah tepat untuk kita. Tapi begitu kita bike fittingnya asal-asalan, bahkan kita tidak melakukan bike fitting asal pakai saja, dari mulai kemiringan si sadelnya, ya naik turunnya, terus maju mundurnya, terus tinggi rendahnya. Ih, bahkan dari cuma mulai posisi dulu Ya, ya. Nah, yang mesti kita fitting itu adalah 3 hal yang bersentuhan badan kita dengan sepeda dari mulai Oke. sadel. Ada 3 hal yang bersentuhan dengan sepeda yaitu Sadel, tangan dan kaki. Iya. Nah, ini semua mesti kita setting. 3 ini dulu ya. Iya. Betul. Dari situlah kita akan mendapatkan posisi riding yang benar-benar nyaman. Selain nyaman juga nanti akan menentukan porsi daripada penggunaan otot yang akan kita pakai. Jadi ototnya itu mana yang akan kita pergunakan maksimal, ya, sekuat mungkin, mana yang harus kita pakai sesedikit mungkin, ya, untuk menghindari cedera, dan mana juga otot yang untuk kenyamanan dan kelenturan saat kita pedaling memutarkan kaki. Ya. Nah itu juga semuanya berhubungan. Jadi ini sangat penting sekali. Itu akan menentukan segalanya di situ. Nah, jadi ternyata posisi riding itu penting. Saya kira tadi ya itu tadi gitu ya posisinya mungkin gimana masing-masing pribadi aja nyamannya Ya. seperti apa atau mereka Ya. sudah memilih sepeda tertentu gitu kan nyamannya Betul. sudah di situ. Betul. Ternyata ada posisi-posisi lagi yang lebih tepat lah ya mungkin Kang Ya. Egi ya. Karena ini berkaitannya tadi mau jauh nggak sepedanya gitu ya atau mau cepet capek gitu. Ya. Nah, Ya. berarti untuk posisi paling dasar dulu paling Oke. basicnya apa yang harus diketahui Kang Egi? Oke, nah ini mungkin saya mesti naik Iya, di sepeda ya. harus naik Oke sepedanya ya. supaya kelihatan Kita gitu lihat. kan. Kalau teori aja bingung nanti nggak kebayang Kang Egi. Nah, ini gimana nih? Oh iya, tetap ya harus pakai mic-nya, nggak apa-apa dipegangin aja Ada sama saya mic yang kali. di sini. Nggak ada ya? Oke, jadi nggak apa-apa nanti Kang Egi saya iniin
Nah, gimana Kang Iya. Egi? Nah ini pertama-tama kita mesti nyaman di tempat duduk. Saat kita duduk ya, jangan sampai kita merasa kakinya ketinggian atau juga terlalu rendah ya. Kalau misalkan kakinya terlalu tinggi, biasanya posisi saat kaki kita kreng itu berada di posisi paling bawah, kaki kita biasanya jingjit. Nah seperti ini. Kalau posisi kita si ininya lurus ya, dalam keadaan seperti ini udah posisi yang sangat tidak menguntungkan ya. Kita akan terlalu overreach dalam memutarkan pedalingnya. Pedalnya, Ini ya. yang akan membuat kita gampang cedera, gampang capek, Wow. gampang lelah dan boros. Ya, Tenaganya pengeluaran ya. tenaganya boros. Iya, iya. Kita ya kalau kita bike fitting biasanya, nah ini minimal ada sudut di sini ya, saat kita dalam posisi si crank arm ini ke bawah lurus gitu ya, ada sudut sekitar 25 sampai dengan 35 derajat. Tergantung kita nyamannya, terus kita inginnya di sudut berapa gitu Tapi ya. nggak terlalu lebar juga ya kalau cuma 25 sampai 30. Nggak, Jadi ya. jangan lebih dari itu begitu maksudnya ya, Kang Egi? Ya, Oke. jangan kurang dari 20 atau 25 derajat ya. Kalau misalkan sudutnya nih, kalau gini ini pasti ada di 10 derajat atau bahkan di 0 derajat kalau lurus gini ya. Lurus, tegak lurus. Nah, kalau rada nekuk gini sekitar ada 25 sampai dengan 30 lah. tadi ya, Itu ya. yang nyaman. Nah, rata-rata biasanya seorang atlet yang ini ada di sekitaran 28 sampai dengan 32 derajat sih. Waduh, lebih ininya. detailnya Ini segitu detailnya ya, seperti itu. Nah, 28 untuk ke mendapatkan 32. itu, kita mesti melakukan bike fitting. Bike fitting itu penting sekali. Coba-coba awalnya atau gimana? Mesti diukur. Bike fitting ini banyak sekali. Ada yang mempergunakan alat yang canggih, ada mesinnya. Dan itu sekali bike fitting lumayan, rupiahnya bisa jutaan ya angkanya. Oke. Tapi ada juga kalau seorang fitter yang sudah Udah biasa ya mengetahui untuk- keperluan-keperluan rider dan dia sudah ini bisa melakukan dengan manual ya. Oke. Yang manual biasanya lebih murah. Nah, ini tadi posisinya di kaki dulu ya, Oke, berarti ya. tapi kita jangan sampai pada saat si crank arm lurus, jangan sampai kita terlalu lurus pada saat kita duduk di sini ya. Gitu. Pada saat kita duduk mesti ada sudut. Oke. Setelah itu kita pegang di sini. Nah, di kaki di drifter ya. Kalau kita megang di drifter ini, tangan ini pertama jangan sampai terlalu ngunci lurus seperti ini ya. Justru Kita jangan lurus. Ya. Kita kasih tekukan sedikit. Nah, seperti ini. Ya, kita ininya juga bahunya rileks sedikit. Oke. Ya. Senyaman mungkin kita menjatuhkan atau membuat satu posisi saat kita riding. Nah, ini kenapa mesti ada sudut seperti ini saat Jangan kita tegak lurus, ketemu jalanan yang bumpy atau jalanan-jalanan jelek. Nah, ini akan menjadi shock breaker ya. Oke. Jadi kalau kita lurus, yang akan kena ini nanti di sini. Bagian bahu. Jadi bahu kita akan cepat pegel. Nah, makanya kita Wow. tahan sedikit sama sudutnya dari sikut kita. Oke. Padahal kayaknya gagah ya kalau tegak lurus ya. Salah ternyata. Ya. Nah, ini juga kalau lurus gini kalau ada manuver yang kita perlukan dalam belok atau Kucing nyebrang. apa gitu ya. ada yang pengereman mendadak ini juga kurang menguntungkan. Manuver kita akan terbatas karena kita untuk Yang berbelok atau ngagetin itu apapun tadi ya. Ya, ini kurang menguntungkan. Badan kita akan terlalu kaku. Ya, Oh, kalau kita wow. seperti ini akan lebih fleksibel, kita mengarahkan arah sepeda mau kemana, kita akan lebih gampang lagi, gitu. Wow. Nah, keduanya mungkin dari posisi upper body ya. Upper body ini banyak sekali saya menemukan, terutama di cewek ya, wanita. Wanita itu kebanyakan si punggungnya itu suka ngehack atau ngunci atau lurus seperti ini, tenggeng ya. Nah, ini tenggeng ini sangat tidak menguntungkan. Kalau kita posisi gini riding saat goes, ini tuh otot punggung, otot belakang ini itu akan tegang terus, ya, nggak pernah rileks. Nah, seperti ini, lama-lama ini pasti pegel. Dalam jarak Pasti jauh, pegel, ya. waktu yang lama. Iya Betul. sih, betul. Kita pakai posisi riding serileks mungkin seperti orang yang lagi males. Jadi Kalau agak orang bongkok males- juga nggak apa-apa ya. Ya, kalau orang malas itu seperti ini. Dari awalnya kita tegak ya, orang malas kayak gini ya.
Iya, Nah, iya, iya. kita Agak posisikan ngebungkuk. badan kita seperti orang malas, tapi jangan dipaksa dibungkukkan seperti gini. Oke. Enggak juga gitu. Iya, Kita iya. males saja, gitu. Nah, posisinya mesti gitu. Di atas ini plek langsung kita nempel ke drifternya. Ya. Yes. Jadi jangan digituin. Jangan terlalu ngehack. Ini Oke. otot punggung ini akan cepat Tegang, lelah. iya, jadinya Tegang terus, ya. pegel, Dan cepet keputaran ini juga kurang menguntungkan. Tapi kalau kita oke. relax ya, kita posisi riding itu ada satu namanya kuda-kuda kita. Di badan kita kuda-kuda itu ada di lower back. Lower back. Lower back ini di Punggung apa? bawah ya, pinggul, hampir Punggung pinggang paling bawah. heeh. ya. Nah itu satu kuda-kuda di mana saat kita melakukan tekanan terberat, saat kita downstroke atau menekan ke bawah, ya ini mesti kuat. Jangan sampai pas kita neken ininya nggak kuat, letoy dan melakukan manuver-manuver yang tidak perlu. Biasanya kalau nggak kuat gitu, kita melakukan bantuan dari tangan biasanya seperti ini. Iya, Ya. ditekan lagi di Betul. depan. Bener, Atau bener, bener. badan kita saat ngebejek juga suka gini-gini ya. Kayak, Nah itu kayak naik becak gitu jadinya ya ya. hal-hal yang kalau kita dalam keadaan riding biasa itu sangat ini ya pemborosan. Pemborosan, ya, Ya. pemborosan. Kita boleh tenaga. seperti itu tapi dalam posisi atau saat-saat tertentu. Dan itu pun kita mesti mensinkronkan ya antara tangan kita, otot tangan terus otot ke samping sini, ke otot lateral sini, ke punggung dan ke lower back. Di mana saat kita ngebejek downstroke ke bawah itu si kaki kita bisa stabil, putarannya juga masih terasa nyaman gitu. Nah ini kuda-kuda kita antara punggung dengan lutut, ini lutut depan ini mesti stabil. Ya, ketika stabil, paha ini adalah sumber energi kita, sumber power kita ada di sini. Kalau betis biasanya hanya untuk penahan saja, penopang supaya si crank arm ini bisa kita bejek ke bawah. Nah ini juga ada saat-saat tertentu kita jangan sampai melakukan tekanan dari telapak kaki seperti menginjak pedal gas mobil ya. Kayak ngedorong banget Ya, gitu ya telapak kakinya. Nah digituin si Iya. telapak kaki kita diinjak seperti kita nginjak pedal gas mobil kan gitu ya, Iya, telapak kakinya. ngedorong ya. Kalau kita terlalu sering melakukan itu juga akan boros. Ya, tenaga kita akan kalah. Otot betis ini lebih kecil daripada otot paha ya. Oke. Otot paha ini kalau kita ini terus dan betis kita juga merespon, itu akan terlalu capek si otot betisnya. Jadi powernya itu di paha ya sebenarnya ya. Betul. Dan Nah, bawahnya otot betis ini kita diatur-atur. gunakan saat-saat tertentu. Kalau kita misalkan membuat satu akselerasi gitu kan, atau pada saat di jalur-jalur tanjakan yang lebih terjal di mana si otot pahanya ini sudah kelelahan, kita bantu dengan otot betis. Ya, atau juga saat kita sudah merasa lelah banget pahanya terus udah mulai cenat-cenut kayak mau kram gitu Udah panas ya Baru kita pahanya. bantu dengan otot betis di mana si otot pahanya bisa sedikit Relax istirahat. dulu. Ya. Oh jadi jangan dua-duanya digasin dulu Ya, ya. kalau dua-duanya kita paha neken, betis juga Betis juga, neken iya. gitu ya. Melakukan kontraksi terus itu otot betisnya bakal kalah biasanya. Betisnya yang kalah ya. Ya, betul. Wow, ini berlaku untuk semua sepeda kan ya Kang Egy ya teknik ini ya. Iya, tapi ya itu tadi kebutuhannya akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan di mana power berapa yang akan kita keluarkan. Biasanya sih betis ini akan bekerja berbarengan saat untuk orang-orang yang mau sprint, yang melakukan akselerasi yang tinggi ya. Nah ini otot paha dan otot betis dia main untuk memaksimalkan output power yang akan kita pakai gitu, yang akan kita keluarkan. Gitu. Nah itu bisa membuat menjadi lebih maksimal lagi tenaga yang dikeluarkan. Nah ya ini sebenarnya udah posisi-posisi yang paling simpel. Saya lihat pertanyaan dulu Kang Egy. Ini kalau biasanya Kang Egy sudah langsung ada di kendaraannya ya, pasti udah langsung banyak yang pengen nanya gitu ya. Jadi ini saya jawab dulu, Kang Egy sih sebenarnya yang jawab ya. Katanya Wilujeng Sonten izin bertanya Kang Egy. Katanya kalau yang sekarang jenis apa nih sepedanya? Ini yang
yang saya pakai ini jenis road bike, ya. Sepeda jalan raya yang dipergunakan biasanya di jalan aspal. Oke. Gitu. Jadi ini yang road bike ya untuk Kak Yayah ya. Dan untuk ada Kak Chelsea nih, Kak Chelsea Purnama penasaran katanya kalau dulu nih latihan pas tahun 95 ikut SEA Games. Ya. Katanya boleh diceritain nggak mungkin yang paling berkesan gitu atau latihan seperti apa yang waktu itu Kang Egi terapkan di Kang Egi? Oh iya, waktu dulu saya ikut SEA Games tahun 95 itu kita latihan tim nasional itu di Australia, tepatnya di kota Adelaide. Nah dulu Australia ini terkenal dengan juara dunianya ya. Juara dunia di Australia itu banyak sekali sampai dengan sekarang. Dan Australia ini gudangnya ilmu sepeda. Ya, zaman dulu kita memakai program latihan dengan base-nya dari heart rate atau detak jantung. Ada yang namanya endurance 1, endurance 2 sampai dengan endurance 5. Wow. Terus masuk juga VO2 max dan selebihnya ke sprint. Nah, itu kita di situ pakai program tidak mematok kecepatan. Jadi kita mematoknya ke heart rate. Kalau sekarang sudah ada power meter, jadi patokannya ke power meter. Oke. Gitu. Jadi heart rate kalau zaman dulu mah tahun 95 itu sangat-sangat populer. Di baru situ ya, baru kayak ini indikatornya ya. Ya, kalau sekarang udah kalah sama pamor dari power meter. Power meter ya. Oke. Semoga menjawab ya Kak Chelsea, penasaran soalnya katanya Kang Egi waktu itu seperti apa gitu ya. Nah ini ada juga yang ingin bertanya, kalau goes nih posisi siku tangan tadi bener-bener harus tidak boleh dikunci katanya sikunya atau gimana Kang Egi? Ya ini tadi sudah saya bahas ya. Jadi si posisi tangan di sini sikutnya itu jangan sampai lurus ngunci Tegak seperti ini lurus, ya. ya. Mesti ada tekukan sedikit. Kalau misalkan tidak ada obstacle di depan, kita tekukannya si sikutnya bisa agak ke bawah arahnya. Tapi kalau ada obstacle sedikit yang membuat kita harus bermanuver, si sikutnya agak keluarin sedikit. Supaya untuk belok-belok atau bermanuvernya kita lebih lincah lagi. Nah jadi tetap nggak boleh lurus ya, paling kayak agak keluar aja dikit kalaupun gitu ya. mau lurus, kita lihat dulu situasi jalan di depan. Kalau misalkan memang jalannya mulus, kita lagi pegel sikutnya nekuk terus, boleh begini sekali 2 kali boleh lah ya. Jangan tapi kita terus-terusan. lihat jangan sampai pas kita lagi gini ketemu lobang. Ya, Wah ini udah disaster. Pasti ya nggak nyaman lah. Lubang gitu ya, betul. itu cepat banget gitu. Oke. Ya. Terima kasih ya Kak Dava untuk pertanyaannya dan ada Kak April juga nih. Kang Egi katanya kalau lagi di gigi berat tipsnya apa sih supaya nggak salah teknik? Karena mungkin kan fokusnya ke capek kali ya atau gimana gitu kalau di gigi berat ya. Jadi supaya tetap inget teknik gitu mungkin ya, pertanyaannya gimana nih Kang Egi? Ya, saat kita di gigi berat terutama di tanjakan gitu ya. Nah kita yang tadi saya bilang kuda-kuda atau posisi riding ini kita mesti betul kuda-kudanya coba si lower back ini diperkuat karena saat menekan kaki dengan torsi tinggi ini badan upper body kita jangan sampai loyo, nanti momentum power yang akan kita keluarkan termakan kembali sama upper body kita, jadi tidak langsung menjadi laju kepada pedaling kita. Jadi si upper body kita mesti kuat ya, si lower backnya, terus tangan kita juga mesti siap. Kalau saya biasanya di saat ngebejek kuat, saat kaki kanan menekan, nah kaki kiri yang menekan, tangan kiri juga yang mesti dikuatin. Karena keseimbangan ya. Jadi keseimbangannya kalau kaki kiri ngebejek, tangan kiri juga mesti nahan si posisi upper body kita supaya saluran otot ke lower back ini menjadi lebih kokoh. Ya. Saat kaki kanan menekan ya, tangan kanan kita ini mesti kokoh juga supaya saluran otot ke lower back juga tetap stabil. Biasanya saya melakukan itu. Tuh, jadi itu tetap dengan latihan ya untuk Anda semua ya, goeser-goeser ya. Dan ini juga ada pertanyaan bagus nih dari Kak Roni nih. Katanya Om Egi mau tanya dong kalau mau fitting manual sendiri bisa nggak? Katanya gitu. Kalau bisa gimana caranya? Oke. Kalau fitting manual sih biasanya agak susah ya. Pasti kita memerlukan bantuan dari orang lain untuk melihat sudut
sudut-sudut kaki, sudut tangan kita, sudut upper body Karena kita. tadi mungkin nyamannya sendiri takutnya belum betul ya secara Betul. derajatnya gitu. Betul, Udah enak ya. sih tapi mungkin masih belum enak gitu. Ya, Oh untuk gitu. memaksimalkannya kita mesti ada bantuan orang lain. Meskipun misalkan saya sendiri sebagai bike fitter, saya sering melakukan bike fitting teman-teman saya dan orang-orang yang membutuhkan bike fitting bisa datang ke saya. Nah, saya bisa memfitting orang lain, tapi untuk diri sendiri pasti saya juga memerlukan bantuan orang lain. Untuk bisa dilihat gitu ya. Ya mungkin jadinya saya ya. kasih, oh ini sudutnya harus seperti ini gitu kan, seperti sudut kakinya, sudut tangannya dan sebagainya. Oke, ini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tadi, terutama tentang posisi punggung. Jadi justru nggak boleh lurus ya. Tadi kalau kata Kang Egi ya, Ya. untuk teman-teman semuanya itu nggak boleh banget. Apakah harus lurus? Justru nggak boleh ya. Jadinya Kang Egi. Ya, punggung Justru kalau nggak lurus boleh. cepet lelah. Itu. Cepat lelah katanya ya. Jadi Betul. jangan lurus. Walaupun kalau ketemu fotografer emang cakep sih kalau lurus ya jadinya ya. Tapi nggak boleh justru sebenarnya ya. Iya, Oke, iya. dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dari Kak March Neo, katanya pengen tahu latihan goes seperti apa katanya Om Egi supaya tiap hari itu makin meningkat performanya. Latihannya harus seperti apa di programnya? Oke, nah ini program ini ada banyak sebetulnya ya. Saya mungkin bisa kasih program paket hemat lah setidaknya dalam 1 minggu ini ya. Misalkan dalam 1 minggu kita hanya bisa latihan 3 kali misalkan atau 3 hari misalkan ya. Nah minimal dalam 3 kali latihan ini dalam 1 minggu kita memasukkan unsur-unsur pentingnya. Oke. Kesatu, unsur pentingnya itu kita harus ada endurance atau latihan ketahanan jarak jauh. Ya, ini waktunya mesti ya kalau misalkan yang sudah mulai teratur atau mulai sudah banyak goesnya ya minimal 3 jam gitu ya. Ya, latihan endurance-nya itu udah dapet tuh. Latihan endurance. Nah, satu pertama seperti itu. Yang kedua kita memainkan latihan tempo. Yang tadi endurance itu kita high volume. Ya, volume itu berhubungan dengan jarak atau waktu ya. Oke. Jadi jaraknya yang endurance itu jauh atau lama ya, tapi intensitasnya rendah ya. Intensitasnya rendah. Nah, itu dinamakan latihan endurance. Nah, yang kedua, kita ambil volumenya yang sedang, intensitasnya yang sedang. Jadi kita latihan di zona tempo namanya ya. Jadi jaraknya nggak usah terlalu jauh, tapi intensitasnya juga tinggi pun tidak, rendah pun tidak. Ya, jadi intensitasnya sedang-sedang. Itu latihan tempo. Nah, yang Oke. ketiga itu ada volumenya yang rendah atau jaraknya yang pendek, waktunya yang sebentar, tapi intensitasnya tinggi, ya. Nah ini penting juga. Jadi yang seperti apa intensitas tinggi? Jadi biasanya intensitas tinggi itu kalau misalkan diukur dengan heart rate-nya masuk zona 4 dan zona 5, ya. Heart rate-nya zona tinggi. Terus waktunya nggak usah lama-lama. Misalkan kita mau cuman 2 menit. Atau 1 menit tapi dibagi interval-interval ya, dibagi jeda-jeda, misalkan 1 menit kali 10 misalkan, atau yang belum terlalu punya kemampuan 1 menit kali 5 dengan istirahat antara jedanya itu sekitar 2 menit, 3 menit sampai 5 menit gitu kali ya. Nah itu bisa dilakukan, jadi 3 unsur ini penting sekali. Oke ya, jadi kurang lebih 3 unsur itu dulu sebagai Iya. basic mungkin ya untuk kita semua bisa makin kuat gitu ya. Betul. Oke Kang Egi silakan, ini ternyata Kang Egi lebih capai kalau naik sepeda sambil Lumayan keringetan. siaran ya. Karena sambil ngobrol gitu kan, sambil Iya. jawabin pertanyaan, sambil kasih tadi untuk teknik di posisi riding juga ya. Kita sudah ada di akhir perbincangan kita nih Kang Egi. Jadi Ya. terima kasih banyak. Mungkin nanti ada part-part selanjutnya di mana kita akan ngobrol-ngobrol juga tentang teknik lain. Jadi apa aja ayo Sobat Maestro, kemarin kita sudah belajar tentang pedaling dan sekarang kita tentang posisi riding ya. Banyak sekali teknik bersepeda lain tentunya, dan ini mungkin termasuknya masih di basic kali ya Kang Egi ya? Betul. Nah, Masih ini di basic juga. jangan pernah meremehkan basic ini, karena kalau basicnya kita tidak terkuasai, Iya. ini akan menjadi satu
kebiasaan. Kebiasaan ini menimbulkan refleks yang dimana kita melakukannya udah tanpa sadar. Ya, Oke. jadi begitu kita mau merubah satu refleks ini yang Susah sangat-sangat banget ya. susah, memerlukan waktu lagi dan fokus yang sangat luar biasa untuk Jadinya merubah itu. sepedaan kayak sambil mikir, ketakut gitu ya. Aduh Betul. tekniknya ini gimana? Aduh itu paling gak enak banget. Jadi paling enak kalau sudah tahu basicnya seperti apa ya. Ya. Oke, terima kasih banyak, kita sudah belajar banyak tentang trainernya sendiri ya. Ya. Tadi Kang Egy juga udah kasih tahu kalau trainer sekarang di pasaran startnya dari harga berapa itu sudah oke ya sebenarnya Ya, di 2 juta, betul. 3 juta. Banyak yang murah lah. Banyak katanya, tapi kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol sama Kang Egy nanti boleh mungkin ke kanal YouTube-nya Kang Egy, di situ ada di Goes Happy, nanti bisa kontak-kontakan langsung sama Kang Egy di situ. Dan setiap hari Selasa juga Kang Egy ada di sini, jadi siapa tahu mau ngobrol-ngobrol langsung ya, mau konsultasi itu bisa di sini ya. Terima kasih banyak Kang Egy, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan untuk semua goeser-goeser. Oke ya, saya menyampaikan kepada teman-teman terutama yang baru memulai olahraga sepeda ya, bentuklah satu kebiasaan yang baik ya. Ya memang ini knowledge ini sangat penting sekali. Betul. Jadi jangan sampai kita asal dalam melakukan sesuatu ya. Kalau asal ya jadinya juga ngasal. Yes. Untung kalau kita dalam ngasal itu udah mendekati sesuatu yang bagus gitu kan. Ya. Tapi kalau ngasal tapi wah udah jauh melenceng daripada keharusannya atau kepatutannya Sayang gitu kan. banget ya Ya jadinya sayang ya. sekali, Oke. nanti untuk merubahnya itu akan sangat-sangat susah. Ya, Ya. betul, setuju. Jadi bentuklah kebiasaan dari mulai kita berolahraga supaya kedepannya progresnya juga akan menjadi lebih teratur ya. Progresnya landai, Meningkat nggak usah juga ya, langsung ya. kita punya progres yang cepat tapi Maju cepat ya. mateng tapi cepat busuk gitu ya. Ya. Jadi sampai kita progresnya melandai tapi pasti gitu, pelan tapi pasti. Ya seperti itulah. Oke, terima kasih banyak ya Kang Egy. Nanti kita tunggu lagi edukasi-edukasi lainnya tentunya tentang Sama-sama. bersepeda. Dan untuk Anda semuanya yang mungkin tadi ketinggalan kita udah ngobrol apa aja, boleh nanti dilihat ulang untuk tayangan YouTube-nya ada di Maestro Radio Bandung atau di Goes Happy. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda semua, terlebih teman-teman dari Multimedia Skyline yang sudah membantu kita untuk streamingnya jadi luar biasa. Terima kasih banyak dan kita ketemu minggu depan tentunya di episode yang lain. Entah apa yang akan dibagikan oleh Kang Egy ini nanti ditungguin aja. Pokoknya kita setiap hari bersama dengan gue 925 akan on air di pukul 15.15 setiap hari Selasa ya. Kita pamit dulu ya Kang Egy, Ya, sampai ketemu pamit lagi dulu. minggu depan. Tuhan memberkati. Bye. Ya, bye.